Kemudian nah ini juga nih biayanya oke sih Pak. Nah terus lanjut nih ya cerita ya. Lanjut. Nah, Tuh, satu lagi deh, kenal Smesco dari mana ya Mas waktu itu ya Mas? Halo Sobat Smesco, ketemu lagi bersama saya Ayu yang bakalan nemenin kalian ngobrol tentang usaha-usaha apa aja sih yang bisa menghasilkan cuan gitu. Nah, biasanya kita akan ketemu sama teman-teman UKM yang profesinya UKM yang menghasilkan produk. Nah, kali ini kita akan ketemu sama teman UKM yang usahanya berbentuk jasa. Emang agak-agak unik sih, biasanya kita ngomongin soal kuliner, soal craft, soal fashion gitu kan. Nah, kali ini kita akan ngobrolin soal apps, aplikasi, platform gitu. Nah, udah bareng sama saya di sini ada Mas Alvin. Beliau adalah founder dari socialpet.id. Nah, untuk lebih mengenal beliau nih, kita sekarang langsung aja ngobrol sama Mas Alvin. Mas Alvin, selamat siang. Siang, pagi, sore, malam. Makasih banget udah mau datang ke Smesco. Terima kasih, iya nih, Bayu. Jadi ada nuansa cerita baru. Iya ya. Beda dikit ya? Beda banget. Oh, beda banget. Pertama kali kita kedatangan temen dari startup gitu ya Mas ya, startup yang bakalan startupnya juga unik karena ngebahasnya bukan urusannya dengan sesama manusia aja, tapi juga bukan lebih. Jadi emang core-nya itu tentang hewan gitu ya Mas ya. Pecinta hewan. Pecinta hewan. Jadi emang spesial buat animal lovers ya Mas ya. Pet lovers. Kalau kita bilangnya sobat pet. Sobat pet. Ya, ayo. Silakan Mas Alvin. Halo teman-teman, perkenalkan saya Alvin Jones, founder dari socialpet.id. Socialpet.id itu platform untuk pecinta hewan. Jadi kamu yang suka sama hewan, anjing, kucing, burung, ikan, reptil, wajib nyimak nih podcast kita kali ini. Ya ngapain? Mas Alvin, ceritain deh gimana sih awalnya kok bisa gitu membangun socialpet.id ini, gimana Mas? Iya, socialpet itu kita mulai itu di tahun 2020 sebenarnya. 2020 tapi kita launch 2021. Masuk pandemi sebenarnya situ. Iya. Terus. Jadi saya ngelihat tuh tren orang-orang di Indonesia yang sayang sama hewan, cinta sama hewan itu makin naik, makin tinggi tuh. Apalagi memasuki pandemi waktu itu ya, nggak ada teman kita, banyak di rumah. Jadi mainnya selain kalau udah bosen sama orang ya sama hewan gitu. Karena nggak bisa kemana-mana ya Mas? Nggak bisa kemana-mana. Tapi di luar itu sebenarnya kita lihat bukan cuma karena pandemi, tetapi kesadaran orang tentang akan hewan itu semakin tinggi. Indikasinya mana? Indikatornya dari mana? Pertama nih kita lihat makin banyak orang tuh posting dia sama hewan kesayangannya, sama anjing, kucing. Betul. Banyak ya di media sosial. Gitu. Kemudian kalau lihat di jalan-jalan sekarang udah banyak tuh yang bawa-bawa petsnya, hewan kesayangannya, mau anjing, kucing, terus ada lagi yang suka kasih makan hewan di jalanan. Ya, itu ada komunitasnya sendiri juga kan ya, yang suka ngasih makan kucing liar kayak gitu-gitu. Street feeding namanya Mbak. Street feeding. Okay. Kasih makan di jalan. Dan selain itu indikator yang lainnya adalah makin banyak pet shop Iya benar. Terutama di Jabodetabek ya, itu makin banyak. Kayaknya satu jalan tuh bisa sekarang lebih dari satu ada pet shop. Saingan sama Alfamart. Iya kayaknya. Nah, tentu juga didukung dengan data-data gitu. Nah, dari situ tuh tercetus ya muncul di pikiran tuh kalau bisa tuh jangan terpencar-pencar nih komunitas hewan ini, pecinta hewan gitu.
pengennya tuh di Indonesia tuh punya ada satu platform yang dijadikan pegangan atau patokan pecinta hewan tuh, mau dia mau kenalan, cari teman, mau interaksi atau kebutuhan hewannya ada di situ semua tuh. Maka kita bikin lah namanya socialpet.id. Situ awalnya Mbak Ayu. Terus kalau di aplikasinya sendiri ada apa aja nih Mas? Fitur-fiturnya ya? Fitur-fiturnya itu apaan aja gitu? Keren sih, one stop solution for every pet needs. Jadi ada bisa beli makanan juga kali ya di situ? Ya, tagline-nya one stop solution for every pet needs. Keren. Kalau di Indonesianya solusi untuk semua kebutuhan hewan. Piara. Keren ya? Betul. Gimana tuh Mas? Ada apanya aja? Terus apa kita harus download gitu? Oke. Banyak sebenarnya Mbak. Jadi pertama dulu wajib download. Biar tahu fiturnya yang apa gitu. Oke, jadi udah ada di App Store gitu? Di Play Store. Oh, di Play Store. Sementara di Play Store ya. Doakan menyusul. Amin. Di App Store, di web, dan di mana-mana. Nah, fitur-fiturnya. Socialpet itu punya banyak fitur. Yang paling pertama kalau teman-teman buka tuh ada media sosialnya. Oke. Medsos. Di Instagram Mas? Atau di Facebook? Kita sudah punya medsos sendiri di apps-nya kita. Oke. Nah, jadi begitu buka nih, pencet socialpet.id. Begitu dia keluar, langsung medsos. Jadi teman-teman semua tuh bisa posting hewannya di situ. Bukan, jadi nggak terpencar-pencar lagi, nggak ke Facebook, nggak ke Instagram atau kemana. Kan kalau itu kayaknya salah tempat deh. Tempatnya itu di Socialpet gitu kalau mau mejeng segala macam. Betul. Kalau mau flexing ya. Di situ teman-teman bisa posting foto, video, bisa like, share, komen kayak gitu-gitu. Nah, terus nggak cuma di Indonesia besarnya, jadi udah banyak belum sih Mas? Jadi kita tuh belum terlalu banyak, sekitar 2000-an lah, 2000 user yang terdaftar ya. 20%-nya itu, hampir 30% malah, itu di luar Indonesia malah. Di mana tuh Mas? Ada dari Turki, ada dari Amerika, ada dari India. Kadang-kadang tuh kalau lagi, ada orang India sih. Ada orang pakai bahasa gak jelas gitu kan. Meksiko tuh Amerika Latin gitu ada gitu. Jadi ngobrolan sesama itu. Nah hebatnya tuh ya kelebihannya adalah gini, teman-teman bisa chat di walls kan, jadi posting apa kita kasih komen, ih lucu tuh gitu ya, namanya siapa gitu. Tetapi kalau kita sudah misalnya follow nih, Mbak Ayu punya akun di Socialpet, terus aku follow nih, aku bisa japrian sama Mbak Ayu. Boleh kenalan dong, atau enggak nih kayaknya nih kucingnya lucu nih, punyanya Mbak Ayu cowok, punya aku cewek, kita kawinin aja gimana gitu. Bisa tuh, bisa banget ya, janjian ketemuan gitu. Bisa itu fitur sosial medianya. Terus ada lagi, terus kita tuh ada marketplace Mbak Ayu. Marketplace-nya kita banyak sebenarnya, jualan hewan atau makanan hewan atau kebutuhan hewan lainnya. Jadi ada banyak. Pertama kita ada pet dokter namanya, dokter hewan. Ada dokter hewan. Bisa konsultasi. Kayak macam Halodoc gitu. Yo. Seriusan? Serius. Kemudian ada pet shop online-nya. Pet shop online. Jadi kebutuhan misalnya beli makanan, beli kandang, obat, ya vitamin lah maksudnya, vitamin. Itu terus ada fitur adopsi. Nah, adopsi itu ini tuh yang penting sebentar sebelum ke pet adopsi, kita juga ada fitur grooming. Jadi kalau mau mandiin kucingnya, anjingnya, mandiin ownernya. Mandiin ownernya bisa ya? Enggak ada di situ, Mbak. Enggak ada. Terus baru ke adopsi. Adopsi itu ini jadi ada dua sub fitur lah di dalamnya, yang free sama yang berbayar. Kenapa kita bikin dua? Karena kita mau mengakomodir teman-teman yang misalnya nih sudah kebanyakan hewannya di rumah. Waduh, kucing gue beranak lagi nih. Ada nggak yang mau nampung gitu? Kadang-kadang kan bingung gitu mau lemparnya kemana, mau
Kan kalau dibuang ke jalan kasihan. Iya benar, aku banyak nih kucing di rumah juga. Baru lahiran lagi sekarang. Nah itu bisa tuh. Nanti teman-teman posting di situ. Gue punya nama Molly baru melahirkan, namanya ABCD. Nih aku cuma mau keep dua lagi, ada nggak yang mau nampung gitu. Nah itu bisa posting di Social Pet. Colek admin juga bisa kita nanti bantu share ke medsos kita. Social Pet juga medsosnya ada di beberapa mbak, jadi kita bisa share di situ juga. Ada juga yang berbayar adopsi. Memang kita akomodir untuk teman-teman yang punya pets mahal. Yang biasanya ras, atau mereka yang sudah turunan keberapa gitu, atau yang udah menang kompetisi lomba-lomba gitu, biasanya harganya tinggi tuh mbak, nggak bakalan dikasih sama Mbak Ayu free tuh. Gitu. Kecuali udah ini. Dan nggak mau juga kali dikasih orang, ya nggak sih kalau udah gitu? Ada juga. Tergantung negonya. Misalnya nih burung udah menang gitu, burung kan ada sampai 1 miliar tuh. Oh iya, ngeri sih emang kalau udah ditawarin nggak dilepas karena sayang atau mati gitu. Ada juga. Atau ikan yang menang, ikan koi, teman-teman tuh yang ikan koi itu ikan suka ada kompetisinya tuh. Terus ada pet artikel tuh kita isinya apaan tuh mas? Itu tentang tips-tips kesehatan seputar hewan lah, bagaimana mengasuh hewan lah gitu ya. Ada masalah apa bisa kita share di situ. Edukasi sih, lebih ke edukasi. Mas itu kan kemarin ada, tapi gini ya, kalau misalnya ngasih yang free gitu, jangan-jangan nanti buat makanan orang tuh. Kalau misalnya anjing gitu, ngeri nggak sih kalau terus akhirnya nggak taunya buat ditaruh di restoran yang jual daging anjing gitu, tuh gimana tuh? Nih kalau di Social Pet tuh yang sudah pasti kan kita punya database-nya nih, database-nya ya kan. Kalau mau misalnya kita kasih adopsi orang nih, bukan cuma anjing loh yang dimakan, kucing, ada orang makan kucing loh. Seriusan? Sih ada restorannya gitu atau? Restorannya kayaknya sih enggak sih, tapi ada. Jangan karena kucing. Apa dong? Banyak kan, kera. Iya sih, tapi yang eksotik. Iya yang eksotik gitu ya sih, cuman kan aduh kayaknya. Kasiannya. Nggak tega gitu. Against animal cruelty. Nah, kita penyayang binatang. Nah, tentu kita juga selain kita ada faktor di Social Pet yang kontrol, tapi teman-teman dari pet lover juga harus kontrol juga gitu. Selektif ya. Misalnya nih. Cara nyeleksinya tuh gimana tuh? Cara nyeleksinya tuh? Kalau ada yang sudah, aku mau dong gitu. Nah, teman-teman tuh nggak bisa, ya udah datang aja ke rumah ambil gitu. Biasanya disamperin, malah kita antar ke rumahnya. Jadi kita tahu ini rumahnya. Kemudian biasanya tidak dengan titip pesan kamu harus jaga sayangnya segala macam gitu, tetapi ada kayak semacam kayak surat pernyataan lah bahwa dia berjanji untuk merawat gitu. Iya. Satu lagi terakhir lah, sudah dikasih adopsi, kita jangan tinggalin juga Mbak Ayu. Tapi jadi kita sekali kontrol. Boleh dong. Kan catat nomornya, gimana sih kabarnya si ini kucing aku yang itu yang kamu ini gitulah. Itu bisa ya. Soalnya karena memang kan ketemunya juga kan udah di platform yang harusnya dia juga udah jadi member di platform itu kan. Gitu ya. Oke. Ada lagi sih Mbak. Fitur lainnya apa nih? Banyak ya. Event. Nah, kita ada event. Jadi teman-teman komunitas tuh biasanya bikin kegiatan street feeding atau gathering atau apa gitu. Nah, pengen diumumkan. Kita bisa bantu di situ. Kasih aja Mas Alvin atau Social Pet nih, gue lagi ada event mau bikin street feeding atau gathering gitu tanggal sekian, tolong dong di share di platform kita, bisa. Nice, mantap. Terus apa ya,
Ada beberapa lagi sih Mbak yang coming soon ya, karena pelan-pelan lah. Gimana? Kita juga orang baru. Ada pet hotel, ada pet ride. Pet ride itu transportasinya ya. Contoh nih, iya yang buat di mau bawa ke dokter hewan atau pindah, pindah. Kemudian nanti ada yang insurance, ada finance. Kita nanti ke situ. Kenapa? Kita bicara insurance sama finance ya. Hewan tuh kayak manusia. Ada hewan diasuransikan gitu? Ada dong. Baru tahu kan? Baru tahu. Nantikan ya, coming soon ya, doakan aja teman-temannya ini berat juga nih social pet. Kenapa sih hewan butuh asuransi? Karena hewan itu sama kayak manusia, bisa sakit. Iya sih. Bisa kecelakaan, gitu. Nah, sudah ada sebenarnya perusahaan-perusahaan asuransi yang kayak gitu, tetapi mereka nggak bisa untuk sebenarnya bukan bidang mereka gitu. Jadi harus lewat social pet kayaknya baru bisa kolaborasi ya. Jadi social pet harus membuka network yang seluas-luasnya buat ke teman-teman asuransi gitu ya. Tapi ini keren loh buat pet lovers. Itu jangan lupa juga nanti social pet ini. Mas, aku kan ada kucing nih di rumah, ya nggak kucing ras mahalan gitu sih, kucing-kucing kampung cat lover yang juga suka lah ya. Gitu. Cat lover insya Allah. Jadi tapi gara-garanya tuh ada emang kayaknya dia keturunan keberapa dari ras itu gitu. Jadi dia sih laki-lakinya. Nah sekarang udah kawin, itu udah punya anaknya itu ada 3, terus anaknya itu lahiran lagi, jadi ada 4, jadi di total ada 9 sih di rumah. Udah lumayan banyak itu keluarganya. Banyak banget, udah 4 kali lipat anggota keluarga manusianya. Jadi gimana? Mau banget sih belajar untuk bisa diadopsi gitu. Ya, posting lah di social pet. Iya, pasti. Setelah ini saya akan mendownload setelah pembicaraan kita hari ini, Mas. Siap. Nah, terus itu kalau yang dari yang paling banyak Ayu tahu nggak? Hewan. Di Indonesia ini yang sayang sama hewan tuh bukan cuma orang-orang biasa loh. Public figure juga banyak sebenarnya. Pasti. Ya, iya. Kalau public figure tuh kayaknya petnya tuh udah yang ngeri-ngerian juga gitu ya, yang contoh siapa? Contoh siapa dong? Siapa? Pak Presiden Jokowi. Oh iya. Banyak petnya apa? Petnya banyak. Pak Jokowi. Banyak sih. Browsing aja ntar ya. Nggak kodok kan? Enggak sih. Di istana banyak sih burung kalau nggak salah burung. Oh. Ya, suka burung. Soalnya pernah lihat Pak Jokowi lagi di Istana Bogor itu lagi yang kayak ngelepas kodok gitu kan waktu itu kan. Masa kodok dipelihara sih? Nggak, maksudnya tapi beneran ada kan? Ada sih. Ada fotonya Mas. Ada fotonya. Hewan unik sih kalau jatuhnya yang ini. Ya. Keren loh kita punya presiden ada lagi menteri banyak ya. Itu kalau menteri gitu dia piaraannya yang kayak macan gitu nggak sih, harimau justru gitu, artis gitu. Yang kayak gitu. Artis. Menteri itu saya sih cuma tahu 2 ya. Ada Mas Menteri Sandiaga Uno. Nah, itu kucing. Oh ya kucing, ya Mueza kucingnya namanya. Kemudian Menteri Pertahanan. Kucing juga beliau. Betul. Kucing juga beliau tuh. Ya banyak lah ya. Mas, selama ini ini kan berarti awalnya mungkin karena hobi juga ya bikin social pet gini ya. Mas sendiri piaraannya apa? Oh ada 4 ya, saya udah 4 nih. Anjing, ikan sama burung. Ada satu lagi. Kucing enggak justru ya? Kucing enggak. Oke. Terus? Nanti berantem dia. Ada satu lagi sih, tapi bukan kucing. Bisa tebak nggak? Burung. Kayaknya semua orang pelihara deh. Apaan? Nyamuk.
Nyamuk sih. Enggak. Cuma tiga. Itu bukan pet kan? Tapi tiap hari dikasih ini makan. Dikasih kan? obat ya. Dikasih makan darah kita. Enggak. Diobatin juga, Bercanda. selalu sehat. Jadi kalau cerita sedihnya tuh ini. Kenapa? Ternyata anjingnya tuh, kalau saya tuh biasanya kalau pergi tuh dia dibebasin di teras, tapi tutup pagar. Nah sekali waktu adik tuh datang dari Bandung, datang kita lagi nggak ada di rumah, terus dibukalah pagar itu, aduh, dan baru sadar tuh nggak ada tuh, sudah malam, sudah gelap. Aduh, terus? Kita cari ke sana kemari ya, Mbak Ayu. Jadi dia keluar gitu, waktu pintunya dibuka langsung keluar? Keluar. Terus? Sampai sekarang belum ketemu. Udah berapa lama? Ya, teman-teman kalau ada yang ketemu jenisnya pom warna putih ya, silakan menghubungi saya, Mbak Ayu. Udah berapa lama, Mas? Sebulan yang lalu. Iya. Doakanlah. Semoga kalaupun nggak balik ke Mas Alvin, semoga ditemukan oleh pet lovers yang lainnya yang baik hati, yang diurusin betul. Terus berikutnya kendalanya apa sih Mas lagi kalau bikin platform begini? Bentar dulu. Apa? Mbak Ayu, di Social Pet juga ada satu lagi fitur donasi namanya. Oh ya, donasinya tuh buat apa aja tuh? Nah, nih donasi ini sengaja kita bikin tuh untuk ngebantu pet lover tuh ke shelter gitu, atau pokoknya siapa aja yang punya lagi tersentuh hatinya mau bantu apa namanya hewan gitu, bisa disalurin lewat socialpet.id. Caranya bisa colek admin kita atau lewat di apps kita juga bisa. Nah, dananya itu biasanya kita salurkan ke shelter atau kepada pet lover yang membutuhkan, Mbak. Oke, ini ke komunitas peduli hewan juga gitu kali ya? Ya, ke komunitas. Kita tuh pernah bahkan gini, ini dia tadinya punya kucing banyak, terus somehow kucingnya pada mati, tapi makanannya banyak, sisa 2 karung, terus ada obat-obatan, Mbak. Terus dia bisa ngubungin kita, Mas Alvin, dia calegnya sih Social Pet, bisa bantu nggak gitu. Saya masih punya sisa makanan 2 karung sama obat-obatan, tapi saya nggak tahu mau kasihnya kemana gitu. Itu kita bisa banget bantu gitu, dan cepat sebenarnya. Itu bisa hari itu diumumin pagi, sore udah karena memang banyak sih yang membutuhkan itu untuk makan gitu. Karena ngurus hewan itu nggak mudah, Mbak Ayu. Kalau kita udah sayang, udah cinta sama hewan itu, justru makanannya bisa lebih mahal dari kita. Betul apa? Betul banget. Costly sih sebenarnya. Ya, jadi sebelum adopsi juga memang harus mikir sih, saya sanggup nggak gitu. Dia punya komitmen yang kuat sih, dalam suka dan duka gitu. Jangan jadi lucu-lucunya, tapi kalau lagi sakit, aduh jangan sampai sedih. Apa nama teman saya, kucingnya karena nggak bisa pipis 2 kali 5 hari, Mbak Ayu habis berapa? 10 juta. Itu udah termasuk dirawat ya. Padahal kucingnya kucing biasa juga loh, bukan kucing yang gimana, tapi karena dia sudah sayang gitu, dia rela untuk. Saya paling mahal ngeluarin 1,5 juta karena dia waktu itu nggak mau makan. Terus sebelumnya ada kucing yang sempet dia datengin, deket sama dia terus meninggal gitu kan. Terus jadi aduh ini kenapa gitu kan. Terus katanya waktu itu ada kena virus, jadi dia harus dirawat 5 hari. 5 hari, terus ya biayanya 1,5 juta, dan itu keren gak itu? Kucing kampung padahal. Cuman karena udah kucing kampung, jadi dia tuh datang ke rumah aja gitu kan. Terus kasihan gitu, berisik banget di luar. Masih kecil sih waktu itu, baru sekitar
mungkin baru sebulan itu deh, sebulan 2 bulan gitu tuh dia namanya Fred. Nah terus si Fred itu ya gitu sakit gitu, saya nggak tega, jadi ya udah deh dibawa ke dokter hewan. Nah ini contoh pet lover atau cat lover yang bertanggung jawab nih teman-teman. Tadinya nggak niat sebenarnya piara kucing gitu, cuman karena dia datang ke rumah gitu, kasihan masih kecil, jadi akhirnya udah dirawat. Dan kayak gitu, kalau udah jatuh cinta susah. Jatuh cinta. Terus kendalanya apa aja nih Mas? Nah, ini social pet sebagai startup itu bukan kayak teman-teman yang bisnisnya biasa, Mbak. Yes. Ya kan, kalau teman-teman yang punya produk, food, makanan ya, fashion atau craft, saya sering ketemu juga sama teman-teman di ini ya, di pelatihan atau apa gitu. Mereka tuh produk yang cepat berputar. Yes. Ya, hari ini jual, hari ini ketahuan modal dan untungnya berapa, kan gitu. Jadi kalau saya spend misalnya 10 juta bulan ini untuk beli modal, belanja modal, akhir bulan kebaca tuh mungkin saya untungnya 11 atau 2 penjualannya misalnya 12 juta, untung 2 juta gitu. Tapi kalau startup itu kita hasil di belakangan, bisa beberapa tahun setelah itu baru kita bisa menikmati hasil. Nah, kayak social pet ini kita mulai 2021 sampai sekarang tuh masih kalau istilah startup masih bakar duit, Mbak. Sebagai platform yang UMKM, ketahuan dong sebenarnya modalnya itu seberapa sih yang sanggup kita. Saya bukan orang kaya yang tiba-tiba dapat duit dari mana gitu ya. Jadi kita merintis dari bawah, dan itu untuk mau menyempurnakan. Nah ini nih, platform ini harus disempurnakan. Kemudian saya masih butuh banyak tim untuk mengurusi ini dan itu, mulai dari komunitasnya, mulai dari tokonya, marketplace-nya segala macam. Kemudian ngeberesin platformnya supaya semakin gampang digunakan, paymentnya semakin mudah. Di ini itu butuh modal yang gak sedikit, Mbak. Yes, pasti ya. Itulah makanya berharap nih jadi binaan Smesco UMKM itu ada insight bagaimana, terutama kan subsektor kita ini yang termasuk yang jarang, tetapi bisa ditingkatkan, dikembangkan juga. Dan sebenarnya di luar banyak juga gitu yang ini kan berdasarkan hobi ya. Betul. Yang hobinya melihara hewan tuh sebenarnya banyak banget gitu. Cuman sebenarnya emang perlu sih, butuh gitu kan platform yang khusus gitu. Sebenarnya menarik sih, Mas. Mbak Ayu tahu nggak di Indonesia itu? Kenapa? Sebenarnya penduduk Indonesia itu kan sekitar 270 juta. Gitu ya. Yang cinta hewan, yang punya hewan di Indonesia itu ada sekitar 35,8 juta. Banyak ya. Jadi marketnya tuh gede banget. Nah, platform yang serupa dengan social pet di luar sana itu keren-keren dan sudah banyak dapat pembiayaan sampai seri A, B, C, D. Di kita belum ada. Rata-rata mereka teman-teman yang ini masih self funding, Mbak. Self funding. Nah, itu yang kita berharap sih semua stakeholder ya. Yes. Ya mudah-mudahan lewat Smesco gitu ya, kementerian yang lain. Amin. Kita doakan bersama ya buat Mas Amin. Jadi ada platform dari Indonesia. Ya. Dari Indonesia. Lokal go internasional. Kenapa bisa go internasional? Itu tadi 20%, hampir 30% pemakai kita bahkan dari luar, Mbak. Iya. Jadi model bisnisnya kita bisa terapin di luar. Tapi sebenarnya memang kesadaran sama memelihara hewan itu kan memang baru sih sebenarnya kan. Benar banget. Dan mungkin kita ini masih di awal banget kayaknya. Betul. Gitu. Betul. Jadi memang kita itu
beda dengan negara-negara seperti Amerika, Jepang, Korea, India bahkan. Mereka itu sudah menganggap rata-rata penduduknya sudah menganggap hewan itu sebagai family, keluarga, bagian dari keluarga. Di Indonesia baru mau menuju ke sana, dari hewan yang dianggap sebagai teman. Nah ini trennya ini baru mau ke family, betul. Pet sebagai family, gitu sih. Nah memang itu tadi opportunity-nya, kesempatannya sebenarnya masih terbuka luas, betul. Bahkan bisa keluar. Iya, jadi memang pastinya akan berbanding lurus dengan perkembangan ekonomi Indonesia juga kan, pendapatan penduduknya juga pastinya itu akan berbanding lurus lah pastinya nanti, dan social pet pasti kedepannya secara market juga udah gede gitu kan, jadi pengembangannya emang potensi banget. Jadi ya itu kendalanya paling utama sebenarnya satu, funding. Jadi saya social pet lagi nunggu investor sebenarnya. Nah kita doain yuk sama-sama biar. Siapa tahu ada yang mau gabung. Boleh. Ini social pet berkembang itu bisa jadi harapan juga buat teman-teman pet lovers juga kan, biar dapat pengetahuan, terus juga jadi lebih mudah mengekspresikan hobinya juga, mencari informasi. Yes, betul. Itu juga bakalan kayak gitu. Tapi sih ada satu lagi. Apa satu lagi. Jadi selain funding, yang kita butuhkan adalah expose. Kayak gini nih. Expose ya, benar, expose. Sering-seringlah diundang sosial media. Boleh. Apa kita bikinin webinar? Atau seminar? Gimana caranya merawat kucing gitu? Tadi ngobrol sama Mas supaya sehat. Kita bikin gathering aja, misalnya gathering hewan kucing, ya. Betul. Yang lain gitu ya. Di Smesco. Boleh. Bisa banget. Kita ada teras di bawah. Jadi emang udah outdoor. Kemudian teman-teman UKM kita undang. Ya, dari umum juga kita undang kan, pet lovers. Buka booth. Sip. Keren nih. Banyak banget yang bisa kita kolaborasiin nih Mas Alvin. Mudah-mudahan Mas Alvin datang ke Smesco hari ini juga udah jadi awal buat Smesco juga jadi bisa membantu ya, artinya menambah membantu mengembangkan usahanya platformnya Mas Alvin ini, social pet gitu. Terus satu lagi deh, kenal Smesco dari mana ya Mas waktu itu ya Mas? Nah, saya tuh lagi browsing sama yang tahunya dari Instagram. Oke, alhamdulillah. Ada program waktu itu Haki ya? Iya, Haki. Pengurusan Haki. Wah, social pet waktu itu belum ada nih. Namanya masih umum banget nih, bisa diambil orang nih. Umum tapi langsung nempel sih sebenarnya, secara branding emang udah pas banget kan. Social pet sih social pet gitu. Indonesia banget dan internasional banget gitu. Jadi bisa kemana-mana nih. Yes, betul. Jadi wah sayang nih kalau diambil orang. Pengen deh. Waktu itu sebenarnya sudah pernah Mbak nyoba cari tahu informasi ini gimana untuk Haki dapetin Haki. Cuman waktu itu kendalanya lumayan mahal biayanya dan pengurusannya kayaknya ribet Iya. Dan terus ada Smesco mau bantu, ya udah kenapa enggak, kita kontak tuh nomor yang ada di situ. Nah terus lanjut nih ya cerita ya. Lanjut. Nah terus Oke. Jadi saya mulai coba kontak nomor yang ada di situ. Jadi waktu itu ikut seminarnya dulu. Ada seminarnya. Webinar pengurusan Haki ya. Pengurusan Haki. Ada tuh. Ya. Kemudian ada nomor kontaknya Pak Roy waktu itu. Ya udah, terus dimasukin grup juga. Ada grupnya Mbak. Oh iya. Ada WhatsApp grup. Masukin. Tapi di WhatsApp grup itu biasanya umum doang, general doang ininya. Informasinya, kemudian teman-teman yang mau ngurus Haki itu nanti bisa japri aja Pak Roy. Saya juga gitu, Pak Roy, Alvin dari Social Pet mau ngurus Haki nih, syaratnya apa gitu. Nah,
Terus Pak Roy-nya juga ini cepat ininya, cepat fast respon ya. fast respon. Aduh, seneng deh. Kemudian ya ini syaratnya gini. Memang ada beberapa kayak ngisi formulir, ada formulir, kemudian surat keterangan dari mana ini? Ada surat keterangannya dari Smesco kan? Nah, dari saya bukan dari Smesco, dari Diskop Bekasi waktu itu. Oh. Ada. Kan bisa dari beberapa ini ya, dari instansi, beberapa institusi kan. Kemudian nah ini juga nih biayanya oke sih Pak. Jadi kalau UMKM nih teman-teman hanya 500.000 dan berlaku berapa tahun? 10 tahun ya. 10 tahun. 10 tahun 500.000 dijamin. Nggak bisa diganggu gugat. Justru saya bisa ganggu gugat sekarang. Pakai nama-nama sosial pen. Iya benar. Nah prosesnya dibantu semua via WA doang padahal. Oh semua formulirnya isinya juga lewat WA aja? Via WA aja. Mas Alvinnya nggak perlu datang ke Smesco? Enggak. Oh, keren. Okay. Kirim foto. Kalau nggak di scan bisa kan? Kirim. Kemudian memang nanti di saat pengisian di sistem, nah input sistemnya juga bukan kita, udah dibantu sama Pak Roy, dibantu sama Smesco. Amin. Yes. Cuman memang kita harus bantu Pak Roy-nya dalam mengisi data-data. Ada beberapa yang sudah sesuai apa enggak gitu. Misalnya kelas. Oh, nentuin ada klasifikasi kayak gitu ya. Gitu kan. Ini masuk ke kelas nomor berapa gitu. Nah, tapi teman-teman juga perlu explore sih. Kita produknya masuk di kelas apa supaya nggak salah gitu. Dan bisa daftar di lebih dari satu kelas. Oke. Tapi nambah. Lama nggak ngurusinnya tuh, coba. Enggak sih. Berapa lama Mas? Nih waktu di browsing ya Mbak ya. Saya lihatnya, wah setahun, 2 tahun, bahkan ada yang lebih dari itu. Okay. Tapi saya cuma 10 bulan. 10 bulan selesai. Cepet sih kalau saya langsung apa sih sertifikatnya langsung keluar gitu? Sertifikatnya keluar Pak Roy. Alvin langsung dikirim, ting. Sudah jadi. Oh bukan Pak Alvin yang nanya-nanya gitu bukan? Pas jadi emang langsung dikasih tahu. Langsung dikabarin sama Pak Roy. Okay. Keren kan? Thank you Pak Roy. Bukan Roy sih, maksudnya Smesco-nya. Oh, thank you Smesco. Keren. Nah, terus saya mau pasang bingkai entar. Iya dong, benar di bingkai ya. Dipasang juga di yang gampang terlihat. Tapi memang penting sih Mbak untuk jaga. Sebenarnya bukan nama doa, bukan cuma untuk keren-kerenan atau gaya-gayaan, tapi untuk menjaga trademark kita ya. Trademark kita supaya brand kita nggak diambil orang. Dan juga bisa lebih terpercaya gitu nggak sih kalau misalnya ada yang mau invest atau apa gitu kan. Buat mengembangkan bisnis jadi lebih mudah juga harusnya. Lebih terpercaya, nggak bisa ditelikung. Ntar dulu udah ada nih sertifikatnya. Legalnya udah ada. Satu lagi ntar Mbak, saya mau coba daftarin model bisnisnya nih. Model bisnisnya iya, itu tuh gimana tuh? Model bisnisnya. Mungkin ke depan ya, ini kan, dalam rangka pengembangan usaha. Nanti saya mungkin bisa dibantu ya. Itu. boleh, gimana? Karena masih buta juga. Nah ini nih teman-teman tanya apa aja sebenarnya di Smesco. Model bisnis kan Socialpet itu unik ya Mbak. Iya. Iya kan, model bisnisnya, model platformnya. Kemudian ya itu tadi sih lebih ke model bisnis gitu supaya ini selain lebih tadi terpercaya, kita juga tenang gitu ngejalanin bisnisnya. Ya betul secara legal ya. Semoga. Amin. Ada lagi nggak nih Mas yang mau disampaikan? Kalau untuk Haki sih ya udah jangan ragu-ragu sih teman-teman, cepet-cepet aja. Mumpung masih 500.000. Mumpung harga belum naik. Padahal udah 2024 ya. Oke, yang mau disampaikan. Satu,
cintailah hewan sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri. Terus. Kemudian punya hewan bertanggung jawab. Terakhir, jangan lupa download socialpet.id di Play Store. Pasti. Ini dia nih, socialpet.id. Baiklah teman-teman semua, Mas Alvin terima kasih udah hadir di Smesco, ngasih wawasan yang baru banget dan pastinya bermanfaat, especially buat kaum pet lovers gitu. Baiklah teman-teman semua, kita cukupkan perbincangan kita nih, ngobrol-ngobrol kita sama Mas Alvin hari ini. Dan nanti ada lagi kan berseri loh. Insya Allah kita buatin artikel ya Mas. Nanti temanya yang lebih khusus kan. Siap. Mood booster. Kita doain juga teman-teman Mas Alvin dan Social Petnya ini segera dapet investor ya Mas, buat lebih berkembang lagi di tahun 2024 ini, bisa lebih menjangkau lebih banyak lagi pet lovers dan makin banyak pet kita, hewan-hewan piaraan kita yang terbantu dengan keberadaan Mas Alvin dan socialpet.id gitu. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi di podcastnya Smesco yang berikutnya. Check it out. Dadah.